Adakah ini benar guys? Dikatakan NATO membuka kantornya di Indonesia. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan NATO akan buka kantornya di Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun kita semak dulu video ni. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi 3 berita yang cukup panas. Ketegangan di wilayah kita Asia sepertinya kini akan membuka babak baru lagi bos. Pasalnya geng NATO, ormas terkuat di bumi itu pun kini kabarnya bakal melebarkan sayapnya ke Asia. Dan bahkan kini aliansi NATO itu pun juga bakal membuka kantor cabang di wilayah Asia. Nah, atas tegang, bawah pun ikut-ikutan tegang nih bos. Lantas apakah maksud mereka NATO mau membuka kantor cabang di Asia? Dan di negara manakah mereka akan membuka kantor cabang? Apakah di negara kita, Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita selanjutnya yang tak kalah panas. Tetangga dekat kita kini sepertinya juga mulai ikut memperkuat kekuatan militernya bos. Jika kemarin 2 kapal perang kita baru saja dipasangi dengan rudal baru yaitu VL Mica dengan jangkauan tembak mencapai 25 km, tetangga kita ini pun ternyata tak mau kalah saing bos. Mereka juga bakal memasang rudal baru buatan Israel pada kapal-kapal perangnya, namun dengan daya jangkau yang lebih sangar yaitu 290 km. Dan pastinya daya tembaknya pun menjangkau wilayah kita Indonesia bos. Nah, lantas rudal apakah itu? Dan negara tetangga manakah itu? Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari NATO, aliansi pertahanan terkuat di bumi yang kini kabarnya bakal melebarkan sayapnya ke wilayah kita, wilayah Asia. Mereka kini berencana akan membuka kantor cabang di Asia bos, kantor cabang NATO. Nah, cukup ngeri. Lantas di negara manakah itu dan untuk apakah mereka masuk ke wilayah kita Asia? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Fakta Pertahanan Negara Atlantik Utara atau NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization, kini dilaporkan telah berencana untuk membuka kantor penghubung di negara Naruto Jepang pada tahun depan bos, yaitu tahun 2023. Dan bukan cuma sekedar ngeprank doang untuk nakut-nakutin Tiongkok, bukan bos. Rencana ini pun pertama kali diungkap oleh media lokal Jepang yaitu Nikkei Asia yang mengutip dari pernyataan pejabat Jepang dan NATO pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Dan ini akan menjadi kantor perwakilan NATO yang pertama di Asia. Bukan kaleng-kaleng. Sejumlah pihak pun menilai bahwa pembukaan kantor cabang ini dilakukan NATO karena ancaman geopolitik dan keamanan yang meningkat dari Rusia dan China. Dan dengan keberadaan kantor penghubung yang bakal dibangun NATO di Jepang itu, memungkinkan aliansi ini dapat berdiskusi dengan mitra keamanan di kawasan seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Bahkan kantor itu pun juga bisa dipakai untuk memfasilitasi konsultasi dengan negara-negara lainnya di kawasan Indo-Pasifik, bos. Dan menurut laporan Nikkei Asia, mengatakan bahwa kantor yang diusulkan itu akan dibuka pada tahun depan, tahun 2023 di Tokyo, Jepang. Tetapi rincian seperti apakah kantor itu terbentuk, fungsinya hingga dananya masih dalam negosiasi bos. Nah, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih bos. Dengan hadirnya NATO di negara Asia yaitu Jepang, apakah artinya NATO
nanti juga akan ikut membantu Taiwan jika China melakukan invasinya, bos. Pasalnya Jepang sendiri dulu pernah berjanji akan membela Taiwan jika China berani-berani menyerang Taiwan. Dan dalam pertemuannya dengan Jepang, Jenderal NATO yaitu Jens Stoltenberg pun telah menegaskan bahwa NATO berjanji akan memperkuat hubungan dengan Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan bersejarah mengutip dari invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya kekuatan militer China, bos. Sementara itu di pihak lawan yaitu China, pada Kamis 4 Mei 2023 kemarin, China mengatakan bahwa pihaknya mulai mengkhawatirkan ekspansi NATO ke arah timur. Menurut Beijing, kini mereka perlu mempersiapkan kewaspadaan tinggi untuk merespon upaya tersebut. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan bahwa Asia adalah wilayah yang menjanjikan untuk kerjasama dan pembangunan. Dan menurutnya, wilayah seperti itu seharusnya tidak menjadi arena pertempuran geopolitik, bos. Kemudian saat dimintai konfirmasi tentang rencana pembukaan kantor cabang di negara Jepang, juru bicara NATO yaitu Oana Lungescu pun mengatakan bahwa aliansi itu tidak akan merinci perundingan dengan sekutu yang sedang berlangsung. Namun Lungescu pun mengatakan bahwa NATO memiliki kemitraan yang erat dengan Jepang dan itu terus berkembang. Mulai dari kerjasama praktis mencakup berbagai bidang termasuk pertahanan dunia maya, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, non-proliferasi, sains dan teknologi dan keamanan manusia, ujar beliau. Nah, cukup panas nih, bos. Apakah ini artinya nantinya China juga akan berhadapan dengan NATO di Taiwan dan di Laut Cina Selatan? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Kalau kita tengok rupa-rupanya NATO akan membuka kantornya bukan di Indonesia tetapi di Jepun, guys. Alasan NATO untuk membuka kantor di Jepun adalah untuk ingin menjaga keamanan, fokus di ASEAN. Sebenarnya kalau kita tengok fokus NATO membuka kantornya di Jepun adalah untuk mengeratkan lagi hubungan di antara NATO bersama dengan pihak Jepun dan ingin membuang sedikit demi sedikit anasir yang dilancarkan oleh Rusia dan juga China, khususnya apa yang berlaku di ASEAN. Dan kita dapat nampak bahawa kekuatan NATO semakin hari semakin lemah dan banyak aliansi-aliansi baru yang sudah pun timbul. Kalau kita tengok aliansi daripada China sendiri dan juga daripada Rusia. Tetapi NATO tidak mau ketinggalan dan NATO terus untuk mengembangkan sayap dia pergi ke Asia. Ingin menjalinkan hubungan baik dia bersama dengan pihak Jepun dan membuka secara terus kantornya di Jepun. Jadi guys, jika benarlah pembukaan kantor NATO di Jepun, mungkin ada implikasi yang akan berlaku di ASEAN. Mungkin NATO ini akan mengganggu stabilitas geopolitik, geoekonomi yang akan berlaku di ASEAN. Jadi bagi pendapat kalian, apakah implikasi yang akan berlaku jika pihak NATO membuka kantornya di Jepun? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.